Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus bagaimana caranya kami hidup, memaknai setiap persoalan dalam hidup ini dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, apa itu nasib? Banyak orang berkata, memang sudah nasib saya begini, begitu. Seolah-olah nasib artinya tidak bisa diubah dan memang sudah ketetapan. Tetapi apakah memang demikian nasib itu? Apakah kehendak yang ditetapkan Tuhan adalah nasib yang harus kita lakukan? Jawabannya singkat. Tidak. Kehendak Tuhan bukan nasib buta yang memaksa kita, tetapi rencana Tuhan justru Ia mengundang kita untuk merespon segala sesuatu yang menjadi ketetapannya bagi kita. Mari kita pahami dengan lebih jelas. Kehendak Tuhan tidak sama dengan nasib yang memaksa. Kita baca Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Artinya Tuhan menunjukkan jalan, tetapi manusia tetap diminta memilih. Jadi bukan harus terjadi, tapi diajak untuk memilih mana yang benar. Tuhan tidak memperlakukan manusia seperti robot. Tuhan punya rencana, tapi kita bisa menolak. Ini jelas menunjukkan Tuhan punya maksud, tapi manusia bisa tidak mengikutinya. Jadi kehendak Tuhan bukan nasib yang otomatis terjadi. Kehendak Tuhan adalah undangan dan bukan paksaan. Ada bagian Tuhan dan ada bagian manusia. Tuhan bekerja dalam kita dan kita juga harus merespon dan bertindak. Kalau kita ikut, itu jadi jalan terbaik bagi kita. Nasib, sesuatu yang dianggap harus terjadi. Kehendak Tuhan, sesuatu yang Tuhan rancang dan tawarkan. Kita bisa mengikuti mengalami rencana terbaik, menolaknya, tetap hidup, tapi dengan konsekuensi. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan di sebuah kota yang indah. Di sepanjang jalan ada banyak papan petunjuk dan arah yang begitu jelas menunjukkan tujuan yang benar. Tetapi kita memilih untuk tidak mengikuti arah itu. Boleh, silahkan. Tapi apa artinya? Ada resiko bahwa kita akan tersesat. Ada resiko bahwa kita tidak sampai tepat pada waktunya. Ada resiko bahwa kita akan berputar-putar. Ingat bangsa Israel ketika harus keluar dari tanah Mesir. Mereka diputar-putar padang gurun. Harusnya 40 hari. Tapi yang terjadi 40 tahun lamanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menulis hidup kita seperti mesin yang harus berjalan secara otomatis. Tuhan menulis rencana yang indah, lalu berkata, mari berjalan bersamaku. Yesaya 41 ayat 13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bukan hanya kita yang berjalan dengan Tuhan, tapi Tuhan juga berjalan bersama dengan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami memilih dengan benar. Konfirmasi yang Tuhan beri bagi kami, itu yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.